Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang eksperimen titik leleh es batu. Di sini dengan saya, Anggi Destiana dengan NPM 4423210006. Saya Dewi Amarizaskia dengan NPM 4423210012. Saya Lulu Adilia Sofiani dengan NPM 4423210018. Saya Kristina Maharani dengan NPM 4423210046. Next. Latar belakang. Perubahan wujud zat merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu fisika. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah peleburan mencair, yaitu perubahan wujud zat dari fase padat menjadi cair. Fenomena ini terjadi misalnya ketika es batu dibiarkan di suhu ruang dan secara perlahan berubah menjadi air dalam kondisi normal. Air membeku dan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh suhu lingkungan, melainkan juga oleh zat lain yang terlibat dalam sistem, seperti garam. Penambahan garam ke dalam es atau air es dapat mempercepat proses pencairannya. Hal ini berkaitan dengan konsep penurunan titik beku, di mana zat terlarut seperti natrium klorida NaCl mengganggu keteraturan struktur kristal air dalam bentuk padat, sehingga menurunkan suhu di mana air dapat membeku atau tetap dalam bentuk padat. Akibatnya, es menjadi lebih cepat mencair ketika ditaburi garam, bahkan di suhu yang belum mencapai 0 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, fokus eksperimen. Dalam percobaan ini, proses pencairan es tidak hanya diamati dari es biasa yang ditaburi garam, tetapi juga melibatkan perlakuan khusus berupa pembuatan es dari air mendidih yang sebelumnya telah dicampur dengan garam, kemudian dibekukan kembali. Prosedur ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencampuran garam ke dalam air panas sebelum proses pembekuan akan mempengaruhi struktur es dan kecepatan melelehnya dibandingkan es yang hanya ditaburi garam dari luar. Percobaan dilakukan dalam kondisi suhu ruangan normal, yaitu sekitar 25 derajat Celcius dengan tujuan menjaga konsistensi lingkungan selama pengamatan. Next. Perlakuan es dalam percobaan. Yang pertama, es dari air mentah yang diberi 5 gram garam saat pengamatan. Yang kedua, es dari air mendidih yang telah dicampur 10 gram garam sebelum dibekukan. Yang ketiga, es dari air matang yang diberi 15 gram garam saat pengamatan. Dengan membandingkan ketiga jenis es tersebut, dapat dianalisis pengaruh komposisi awal air, suhu, dan jumlah garam terhadap laju pencairan es. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan membandingkan kecepatan mencairnya es berdasarkan jenis air pembentuknya, yaitu air mentah, air matang, dan air mendidih yang telah diberi garam sebelum dibekukan. Yang kedua, untuk melatih keterampilan dalam merancang percobaan, melakukan pengamatan waktu pencairan, dan menganalisis hasil secara ilmiah berdasarkan konsep termodinamika dasar. Yang ketiga, untuk mengevaluasi apakah pencampuran garam ke dalam air mendidih sebelum pembekuan menghasilkan jenis es yang lebih cepat mencair dibanding es biasa yang hanya ditaburi garam dari luar. Next. Batasan masalah. Jenis air yang digunakan terbatas pada air mentah, air matang, dan air mendidih yang dicampur garam sebelum dibekukan. Jenis garam yang digunakan hanya berupa garam dapur, natrium klorida, atau NaCl, tanpa campuran atau bahan kimia lainnya. Variasi jumlah garam dibatasi pada setiap 3 data. 5 gram ditaburkan pada es dari air mentah. Setiap 3 data, 10 gram dicampurkan ke dalam air mendidih sebelum dibekukan, dan setiap 3 data, 15 gram ditaburkan pada es dari air matang. Percobaan dilakukan pada suhu ruangan normal sekitar 25 derajat Celcius tanpa alat bantu pengatur suhu tambahan. Parameter yang diamati hanya lama waktu pencairan es secara visual hingga es mencair seluruhnya, tanpa pengukuran massa atau suhu secara presisi menggunakan alat laboratorium. Next. Landasan teori mencair dan titik beku. 1. Peleburan adalah perubahan zat pada es menjadi cair atau air. 2. Es murni mencair pada 0 derajat Celcius. Yang ketiga, penambahan garam menurunkan titik beku air, freezing point depression. Dan yang keempat, garam dapat mempercepat pencairan es. Next. Jenis air dan garam.
Yang pertama itu air mentah es lebih keruh karena partikel dan gelombang udara. Yang kedua, air matang es lebih jernih dan padat karena gas dan mikroorganisme hilang. Yang ketiga, ada air ditambah garam, yaitu garam tersebar merata di seluruh es. Yang keempat, itu ada garam ditaburkan, bekerja di permukaan es. Dan yang terakhir, garam dicampurkan, tersebar merata di dalam es. Selanjutnya di sini terdapat eh, dan eh, data dan hasil waktu dari pelelehan. Yang dimana di sini kami mengambil data dari air mentah, matang, dan juga mendidih. Dan juga kami mengambil sampel garam dari 5 gram, 10 gram, dan juga 15 gram. Lalu di sini ada hasil dari eh, pengujian ANOVA yang telah kami lakukan yang terdapat dari sampel, columns, interaction, dan juga within. Lalu ada juga total yang terdapat dari sum of square-nya, yaitu 8,955,585 untuk sampel, untuk columns yaitu 820,652, untuk interaction yaitu 203,104, dan untuk within 354,267, serta untuk total yaitu 1,033,361. Lalu selanjutnya di sini ada dokumentasi. Yang pertama itu ada 5 gram mentah, 10 gram matang, dan 15 gram mendidih. Untuk masing-masing data, untuk total data kami mengambil 27 data, dan untuk masing-masing eh, sampel seperti mentah, matang, dan juga mendidih, kami mengambil 9 data masing-masing, yang dimana kami juga sudah mencantumkan dalam laporan kami. Lalu selanjutnya ada analisis data dan ANOVA, yang dimana kami menggunakan ANOVA dua arah ini untuk menganalisis data dan juga membantu kami melihat apakah jenis air dan jumlah garam memiliki dampak yang signifikan, dan juga terdapat tabel ANOVA yang menunjukkan hasil perhitungan statistik, dan juga kami menguji dengan cara manual yang terlampir pada laporan hasil yang telah kami uji. Lalu ada pengaruh jenis air. Yang pertama itu adanya perbedaan yang signifikan pada kelompok air, itu berupa mentah, matang, hingga mendidih. Ini berarti jenis air ini sangat mempengaruhi seberapa cepat es mencair. Lalu di sini ada hasil analisis pengaruh jumlah garam. Dalam jumlah garam juga ada perbedaan yang signifikan pada kelompok garam, yang berarti jumlah garam 5 gram, 10 gram, serta 15 gram juga sangat mempengaruhi hasil pelelehan es. Kesimpulan, yang pertama yaitu jenis air yang berupa mentah, matang, hingga mendidih, dan jumlah garam yang ditambahkan itu mempengaruhi kecepatan es mencair. Lalu yang kedua, analisis statistik kami membuktikan hal ini secara signifikan, yang dimana analisis menggunakan ANOVA varian, analisis varian dua arah. Lalu yang ketiga, eksperimen ini membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelelehan es. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.